Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan pelajaran PAI. Hari ini kita akan belajar tentang saling memaafkan. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama memahami pentingnya meminta dan memberi maaf. Yang kedua, kita bisa memahami adab menyesal dan memaafkan. Yang ketiga, itu kita bisa membahas mengenai ciri-ciri orang yang pemaaf. Keempat, hikmah dari menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang kelima, menerapkan dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, pernah gak sih kalian merasa kesal atau marah dengan teman karena hal kecil? Di kelas maupun di rumah tentu kita pernah mengalami situasi seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya saling memaafkan. Kita akan mulai dari pengertian maaf itu sendiri yang berasal dari kata al-afu yang berarti menghapus. Jadi memaafkan itu berarti menghapus dendam dengan ikhlas. Meminta maaf itu penting karena menunjukkan kita menyesali kesalahan yang telah kita buat. Misal contoh kalimatnya, maafkan aku Bu, lupa menyapu. Maaf ya, aku nggak sengaja tadi. Nah, sekarang kita akan pelajari apa saja adab minta maaf. Yang pertama, kita mengakui kesalahan. Kedua, menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Ketiga, tidak mencari alasan pembenaran. Yang keempat, melakukannya dengan tulus dan sungguh-sungguh. Yang kelima, jika terkait harta, kita harus mengembalikan hak yang telah kita ambil. Yang keenam, merendahkan diri di hadapan orang yang dizalimi. Ketika ada teman yang meminta maaf, kenapa kita harus memaafkan? Ya, ini keistimewaan orang yang memaafkan. Yang pertama, itu merupakan ciri orang yang bertakwa. Karena menurut Rasulullah, orang yang paling utama adalah orang yang memaafkan. Yang kedua, itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 263 bahwa perkataan baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan menyakitkan. Selanjutnya, pahala memaafkan juga ditanggung oleh Allah. Selanjutnya, memaafkan adalah ciri orang yang bertakwa. Memaafkan, yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua, melepaskan hak membalas. Yang ketiga, tidak menuntut denda atau syarat. Yang keempat, menghapus rasa sakit di hati. Yang kelima, tidak menyisakan amarah atau dendam. Sementara itu, manfaat dari sifat memaafkan, yang pertama mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah, yang kedua telah meneladani Rasulullah, yang ketiga menghapus rasa bersalah yang berkepanjangan, yang keempat terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya, yang kelima mempererat persaudaraan. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan mengenai sifat saling memaafkan. Selanjutnya kita akan masuk sesi pertanyaan dan diskusi kelompok. Demikianlah pembelajaran kita mengenai sifat saling memaafkan. Semoga anak-anak dapat memahami dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.